Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapakah Wahabi sebenarnya? Kemana rujukan tauhidnya, fikahnya dan tasawufnya? Wahabi adalah sebuah ajaran yang menyimpang, tersebut dalam kitab Al-Fikratun Nahdiyah. Al-Wahabiyah hum atba'u Muhammad bin Abdul Wahab fil aqidah wa Muhammad bin Saud fil siyasah. Wahabiyin adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab bak masalah akidah. Yang masalah akidah yang akan merangkap ini masalah tauhid yang dibawakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian masalah tasawufnya, kemudian masalah fikihnya. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahabnya adalah gejalu biu-biu sapat. Menyefikah sangat banyak, mayoritas pendapat adalah mazhab Hambali dan juga pendapat Ibnu Taimiyah, dan juga masalah ilmu-ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dan juga tauhid. Tapi hana mandub, karena tersebut dalam kitab Al-Hadiyatus Sunniyah yang karangan urung yang terarah kepada ajaran Wahabiyah. Tempat taklid kamu adalah diantaranya Ibnu Taimiyah, tapi hana mandub. Kemudian tempat taklid kamu adalah Ibnu Qayyim, tapi hana mandub. Mubhum diinan teteh senang kamu lah yang mana mubhum. Sebagai bukti ji menyurungan buta-buta ikut Ibnu Taimiyah sampai meninggal Ibnu Taimiyah hana ditafsirkan Al-Quran diurungan Tuhan di atas aras. Karena dalam kitab Durarul Kaminah karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mutule Ibnu Taimiyah pernah gedrop li raja bawah tayan di Jazirah Arab ke paso dalam penjara bawah tanah gara-gara letak yang menyimpang tentang akidah. Kemudian waktu putubit getaubat Ibnu Taimiyah sampai tulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sangat banyak ulama yang menyaksikan taubat Ibnu Taimiyah nyotika Tuhan, dan sangat banyak pengikutnya menyaksikan Ibnu Taimiyah taubat, dan sangat banyak masyarakat menyaksikan Ibnu Taimiyah taubat. Tapi yang jadi masalah uronyo seperti Wahabiyo mentang diandalkan tafsir ganyan yang sebelum beliau bertaubat, nyo yang sangat keliru para jemaah sekalian. Maka dalam halnya pusat sentral pegangan awaknya masalah fikah, tasawuf dan tauhid itulah Muhammad bin Abdul Wahab. Masalah politik awaknya berpegang kepada Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud adalah pangeran, siro pangeran di sebuah provinsi di Riyadh. Kerjasama awaknya saling setia. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab yang ngejak lalu sistem kerjasamalah dengan pangeran. Wajud pangeran yang kerajaan inanlah diperkokohkan yaitu ajaran Wahabiyah. Bahkan dalam kitab Al-Fikrun Nahdiyah mutulih pertambulinan ibtada'a Muhammad bin Abdul Wahab Syekhul Wahabiyah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab nyo gara-gara dia bagi tauhid kepada al-heboh nyo merupakan bid'ah yang paling raya. Ia pegah tauhid rububiyah yang pertama, yang kedua tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid uluhiyah, yang termasuk bid'ah yang paling membahayakan bahkan karena dalam pandangan Wahabinyo tauhid rububiyahnya ada sikap pinaidu nyo kan menyimpang dengan bahasa syariat. Karena secara syariat yang namanya kafir tetap di mulhidin, urung yang ingkar agama. Bahkan karena dalam konsep Wahabi yang rukun tauhid rububiyah adalah seluruh makhluk diakui yang bahwa Allah pencipta segala-galanya. Nyo ada kafir Quraisy bahwa yang diakui yang mentang ka menyimpang secara konsep dasar ilmu tauhid. Kemudian yang kedua tauhid asma wa sifat.
Artinya ada kafir pun diakui Tuhan nam sifat dengan rahmat, sehingga orang kafir pun kait temang dalam muwahhidinnya pun menyimpang. Jadi dalam konsep wahabinyo yang perlu perbaiki adalah tauhid uluhiyah. Karena sistem ibadahnya segala-galanya serahkan kepada Tuhan penuh, beiwa kepada, beiwa ketawassul dan sebagainya. Inan tok yang perlu pedupat, padahal man heboh payah pedupat. Maka oleh karena demikian, tauhid uluhiyah dalam konsep ahli sunnah najib, tapi kelagi pahamannya. Dalam kitab Sirajul Talibin namu tulis, dalam kitab Ihya namu tulis, dalam kitab-kitab Sirus Salikin namu tulis. Kemudian tauhid rububiyah nasyid dalam konsep ahli sunnah, tapi kelagi pahamannya. Kemudian tauhid asma nasyid dalam konsep ahli sunnah, tauhid sifat, tauhid af'al nasyid. Kemudian bahkan dalam konsep ahli sunnah sampai bak tauhid ubudiyah. Nah, maka oleh karena demikian icuri istilah-istilahnya lewahabi, kemudian berlaku di masyarakat tu kai pegah Tuhan di langit, Ar-Rahmanu 'ala al-istawa, Tuhan di langit. Munya Tuhan di langit itu dia tu aras mube Tuhan pakon, karena dalam hadis mutulih innal kursiyya fi jawfil arsy kahilqah mulaqah fi ardil falah. Kursi yang terletak bak tengah-tengah aras bandingan rayu dengan aras adalah lagi subang urinang taram lam padang tandus. Berarti padang tandus ibarat di aras nyampe raya. Kemudian kursi yang terletak dalam pelaminannya adalah lagi subang urinang. Mami apabila subang urinang perbandingan dengan padang tandus kau cukup jauh. Berarti punya kursi dengan aras perbandingan itu cukup jauh raya aras. Sementara Tuhan dia tu kursi dalam aras, berarti ube sabi Tuhan, ube na Tuhan, ube kursi. Ada pula ya kursi bacut, miraya Tuhan patah kursi gitu. Yang konsep awaknya benar. Maka dalam halnya kun sebahagian madhab Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam kitab Al-Fiqrun Nahdiyah, sebahagian madhab urungnya madhab al-Sunnah wal Jamaah geproklamir ju yang bahwa Wahabiyahnya adalah merupakan mujassimah, yang betul-betul tak Wahabi yang mujassimah. Berarti yang mujassimahnya bagian itu Tuhan menjaro, Tuhan memuka, Tuhan dia tidak aras. Jadi maka dalam halnya para jemaah sekalian, arti nama kayak pegah Tuhan di langitnya Wahabi mujassimah. Kemudian Tuhan mujaronya Wahabi mujassimah. Ya apabila kai pegah leji tauhid rububiyahnya ada bak kafir bina itu, nyan Wahabi mujassimah. Kai pegah leji tauhid sifat wa asma na itu coba kafir, nyan Wahabi mujassimah. Tapi apabila tauhid rububiyah sesuai lagi konsep ahli sunnah wal jamaah, artinya duku tauhid segala sifat yang naba Allah yang mentang dalam lingkup ahli sunnah wal jamaah, karena istilahnya namandum dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ba ulama sufi na tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah pina, tauhid asma pina, tauhid sifat pina, tauhid dat pina. Tapi sesuai lagi prosedur, maka menjadi cu istilahnya legok inarleh. Lagi ditulis salik buta tauhid dat, tauhid sifat. Yenan maka releh para jemaah sekalian yang kena tahanan kai cu lewalain. Nah, maka oleh karena demikian Wahabi adalah punya masalah fikih, tasawuf dan tauhidnya berpegang kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian punya masalah politik, mereka berpegang kepada Muhammad bin Saud Sirro Pangeran anu Raja Saud di provinsi Diriyah. Yang benar yang tersebut dalam kitab Al-Fiqrun Nahdiyah, bahkan ya bagi tauhid lebo, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah yang merupakan bid'ah yang paling raya keun pengarang kitabnya. Lebih dan kurang londong lagi maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.